Oke, pada tutorial selanjutnya ini saya akan eh, menunjukkan bagaimana caranya menggunakan alat smart charger ini dan mengkoneksikannya ke komputer ataupun PC. Jadi di sini di tampilan layarnya ini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya smart charger ya, di mana langkah pertama itu saya harus menghubungkan terlebih dahulu alat smart chargernya terhadap software smart charger ini yang ada di PC kita. Nah, cara mengkoneksikannya yaitu eh, kita lari ke cursor untuk serial port. Di sini kita klik ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada pada di layar. Kemudian saya harus menyesuaikan untuk kode Bluetooth-nya. Nah, untuk kode Bluetooth-nya itu kan kita masih menggunakan smart charger atau barang alat cas yang sama. Di sini saya masih menggunakan 0031. Nah, langsung saja kita klik dan lalu kita tekan OK. Nah, pada proses ini sama, basicnya seperti di Android. Jadi, dari alat smart charger itu akan mentransfer data yang ada di dalam alat itu ke PC kita. Jadi, di sini profilnya sudah terkirim ya, tertransfer dari alatnya. Sekarang kita klik OK. Nah, di sini ini adalah tampilan dari aplikasi yang bisa kita buka atau bisa kita gunakan di PC kita. Nah, di sini saya akan menunjukkan hampir kurang lebih sama seperti yang ada di Android pada cara penggunaan alat smart charger ini di Android. Hanya yang membedakan untuk pandangan dan tampilan yang bisa kita dapatkan itu lebih banyak seperti itu. Nah, contohnya saya masuk ke menu diagnosa. Oke, saya klik. Nah, kurang lebih tampilannya hampir sama. Di sini di bagian kirinya ini terdapat profil dari tipe-tipe aki. Kemudian di bagian kanannya akan muncul sebuah informasi di mana pada saat baterai di mana alat smart charger ini akan saya gunakan untuk melakukan tes maupun melakukan pengecasan pada aki. Kita coba saja. Saya masih menggunakan sampel baterai yang sama di mana baterai yang kita gunakan di tutorial awal itu kita menggunakan FZ5. Nah, sekarang saya pilih untuk aki tipe FZ5. Nah, sekarang karena kita berhubung sedang ada dalam mode tes, jadi saya akan melakukan pengujian terhadap aki FZ5. Nah, di sini sudah langsung bisa kelihatan bahwa analisa dari alat smart charger ini membaca kondisi aki yang kita uji sekarang ini berada pada CCA 109 dengan range voltase di angka 12,57 ya. Hasil dari parameter tersebut, alat smart charger ini membaca bahwa aki tersebut dalam kondisi good pass. Dalam arti kata berarti ini masih kondisi bagus begitu. Nah, kurang lebih sama penggunanya dengan Android, di mana pada saat test mode atau analisa kesehatan baterai ini sudah selesai kita lakukan, kita bisa langsung melanjutkan kepada proses pengecasan jika diperlukan. Nah, proses pengecasan ini tidak perlu mencabut-cabit dari alat smart charger ini, kita tinggal masuk atau tinggal pindah ke menu grafik ya. Kita coba di sini. Nah, ya. Pada saat kita pindah menu diagnosanya ke menu grafik, proses charging akan segera langsung dimulai, di mana tipenya sudah kita kunci di awal, itu masih menggunakan tipe FZ5. Ini adalah keterangan dari inisial tes yang dilakukan atau pengetesan awal sebelum dilakukan charging oleh alat smart charger. Nah,
tampilan yang ada di langkah kedua dan tampilan grafik yang ada di langkah ketiga ini adalah menunjukkan pergerakan arus yang masuk ke dalam aki tersebut. Jadi, berapa kapasitas voltase yang masuk dan kapasitas ampere yang masuk ke dalam aki tersebut bisa kita saksikan di tengah layar sebelah kiri ini, di mana voltase yang masuk itu di kisaran 1550 dengan ampernya yang berwarna merah ini 0,92. Jadi di sini poin 92 ini adalah 0,92 pembacaannya karena kapasitas dari alat ini maksimal mensupport 10 ampere. Seperti itu. Nah, proses pengecasan sedang berlangsung ya. Kurang lebih progresnya masih 91% dan ini di bawah parameter voltase dan current itu terdapat waktu ya, waktu pertama kali dari proses satu langkah pertama ini sampai di langkah terakhir, di langkah keempat. Nah, itu adalah jumlah total waktu yang dibutuhkan dalam melakukan charging aki ya, pengecasan aki pada alat ini. Jadi kita tunggu saja sampai langkah ketiga ini selesai seperti apa.
Jadi selain jadi kegunaan alat dari smart charger ini selain bisa melakukan cas terhadap aki, alat ini juga dapat dipergunakan untuk menganalisa kesehatan dari sebuah baterai. Nah, di mana manfaat ini dapat digunakan untuk mensupport atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan maintain atau perawatan dari aki itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat bahwa proses pengecasan sudah selesai, di mana tidak ada lagi voltase yang masuk ke dalam baterai, kemudian tidak ada lagi kapasitas ampere yang disuplai ke dalam baterai atau aki tersebut. Nah, sekarang kita tinggal menunggu hasil yang akan muncul seperti di langkah pertama ini pada langkah keempat. Jadi, ini membutuhkan proses kurang lebih hampir 5 menit ya untuk menganalisa hasil akhirnya seperti apa. Oke, nah di sini ya, kita sudah mendapatkan hasilnya, kemudian voltase dan CCA itu bertambah ya. Voltase dan CCA-nya bertambah di mana voltase awalnya di angka 12,59 dan di langkah terakhir yaitu analisa akhir setelah dilakukan proses charging atau pengecasan pada aki itu didapat voltasenya di angka 12,86. Kemudian secara CCA itu ada kenaikan di mana di awal CCA-nya adalah 112, sekarang CCA-nya terbaca adalah 114. Hasil dari kedua parameter atau hasil analisa ini sama-sama menyatakan bahwa kondisi baterai ini masih dalam kondisi baik ataupun bagus seperti itu. Nah, sampai di sini proses dari analisa sampai proses charging dari sebuah aki itu sudah dinyatakan selesai. Nah, setelah selesai maka akan timbul ya, akan muncul sebuah laporan yang secara otomatis akan terinput di software smart charger ini. Nah, laporannya itu berbentuk seperti data analisa seperti ini ya. Jadi data analisanya bisa kita lihat di sini ya. Pertama itu adalah data pemeriksaan awal ya. Kemudian ada data pemeriksaan akhir. Nah, ini kita bicara adalah hasil sebelum kita lakukan cas dengan hasil setelah kita lakukan cas. Nah, kemudian untuk bagian yang di tengah ini, yaitu di bagian judul report, itu kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengecasan. Ini untuk di state constant current, ya ini di langkah nomor 2, itu kurang lebih sekitar 8 detik ya. Kemudian untuk di langkah yang ketiga yaitu state constant voltage itu dilakukan pengecasan kurang lebih 5 sampai hampir 6 menitan seperti itu. Nah, ini adalah laporan yang kita dapat dari kegiatan dalam melakukan analisa dan melakukan charging kepada suatu baterai. Nah, untuk di nomor serial ini kita bisa menambahkan informasi dari tipe dari baterai itu sendiri maupun uh, ya tipe dari baterai itu sendiri, kemudian nama konsumennya juga bisa diisi ya. Ini bisa kita isikan entah itu nama customer kita atau nama saya sendiri mungkin saya bisa isi di sini. Kemudian jika ada tambahan informasi yang mungkin penting untuk disampaikan itu dapat diketik di sini. Jadi bisa langsung diinput. Jadi kita coba saja ini panjang karakternya tidak terbatas. Jadi ini bisa diketik ya. Tidak ada batasan. Begitu. Nah, kelebihannya format ini bisa kita print langsung atau kita simpan ya. Hanya kalau kita ingin menyimpan dokumen ini, itu kita harus
rubah dulu formatnya dari format file asli dari alat, kita rubah ke bentuk PDF. Atau kita bisa langsung print dengan menekan tombol print yang ada di bawah sini. Maka kita dapat melakukan print out hasil dari pemeriksaan dan pengecasan aki. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari kelebihan-kelebihan alat dari smart charger ini, di mana kita dapat memudahkan pengecekan dan treatment atau perawatan pada aki, kemudian kita juga mendapatkan sebuah laporan yang cukup lengkap untuk dapat kita analisa. Seperti itu. Jadi mungkin sekian dari saya pada tutorial video ini. Saya ucapkan selamat siang.